Sona yang hostnya. Hostnya siapa? Sona? Hostnya? Ada suara? Ada suara. Catur. Udah masuk belum? Oh siapa ini? Oh Randy. Randy katanya kan. Mulai aja, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Wa iyyakum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Ayolah ikhwah kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan mempertemukan kita pada kajian ilmiah untuk membekali diri kita dengan ilmu syar'i agar kita bisa mengarungi kehidupan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayolah ikhwah, pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk
menyelami apa yang disampaikan oleh Imam Abu Syuja dalam kitabnya Matnul Ghayah fil Ikhtisar. Kali ini kita memasuki pembahasan tentang kewajiban berbuat adil atas suami yang memiliki lebih dari satu orang istri. Beliau mengawali pembahasannya dengan mengatakan faslun wa taswiyatu fil qasmi baina zawjati wajibatun wa la yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajah. Beliau mengatakan berbuat adil, menyamaratakan dalam hal pembagian hari antara istri-istri kita itu adalah suatu hal yang wajib. Karena keadilan itu adalah sesuatu yang wajib, sehingga masing-masing istri harus mendapatkan bagian hari yang sama. Dan ketika Anda sedang berada di jatah atau giliran salah seorang istri, Anda tidak boleh pergi ke istri lain, walaupun cuma sekedar say hello, atau cuma sekedar minum kopi atau teh sesaat saja. Tidak, karena hari itu adalah hak istri Anda yang sedang mendapatkan giliran. Pada penjelasan Al-Imam Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala ini ada banyak poin yang bisa kita sarikan, bahwa berbagi hari dalam rangka melayani istri itu adalah sebuah kewajiban. Ini membuktikan bahwa urusan rumah tangga itu adalah hubungan yang berimbal balik. Sebagaimana istri punya hak, suami punya hak. Persepsi ini, pemahaman ini menepis pendapat sebagian orang atau anggapan sebagian orang bahwa urusan perhubungan badan, urusan tidur, urusan ranjang itu adalah suami semata. Istri tidak punya hak, istri hanya melayani. Ini adalah suatu persepsi yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan hubungan rumah tangga suami istri itu dengan firman-Nya, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri, sebanding dan sejajar. Karenanya dalam urusan bermalam, yang itu merupakan waktu momentum untuk saling memadu cinta dan melampiaskan hasrat, bukan hak suami semata yang harus diturut oleh istri, tetapi itu adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya. Sehingga dengan kita memahami bahwa berbagi hari, urusan bermalam, urusan ranjang itu adalah hak, sebagaimana itu adalah kewajiban, maka kita dapatkan pelajaran penting di sini, bahwa salah satu hal yang seringkali diabaikan, dilupakan oleh orang yang berpoligami adalah anggapan bahwa poligami itu adalah hak prerogatif suami. Dia boleh berbuat apa saja semau dia suka. Tidak. Karena ternyata urusan bermalam, urusan tidur yang itu memang momentum waktu untuk terjadinya hubungan antara suami dan istri, ternyata itu bukan sekedar hak suami, tapi itu adalah kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Istri-istri kalian memiliki hak yang sebanding dengan kewajiban mereka. Karenanya ketika Anda berpoligami, ketika Anda memiliki lebih dari seorang istri, jangan hanya berpikir bagaimana Anda mendapatkan hak, melampiaskan hasrat, tetapi berpikirlah dan bahkan konsentrasilah pada poin bahwa bermalam di tempat istri, adil dalam urusan bermalam, itu adalah tanggung jawab dan kewajiban, bukan sekedar hak. Dengan Anda memahami bahwa ini adalah sebuah kewajiban, maka hubungan rumah tangga ini bukan hubungan majikan dengan karyawan, majikan dengan budak, tetapi ini adalah hubungan yang berimbal balik. Suami
fokus untuk menunaikan hak istri dan istri fokus untuk menunaikan hak suami. Masing-masing dari kedua belah pihak menyadari bahwa ini bukan urusan hak pribadi tetapi adalah tanggung jawab, kewajiban yang harus dia tunaikan. Sehingga orang yang lupa bahwa ini adalah kewajiban, sehingga dia fokus bahwa ini adalah hak dirinya, sesuka hatinya dia berbuat, kelak di hari kiamat dia akan merasakan akibatnya. Man kana lahu imra'atan, siapapun yang memiliki dua orang istri, famala ila ihdahuma, kemudian dia pilih kasih kepada salah satunya, jaa yaumal qiyamati wa shiqqu sakit, maka kelak di hari kiamat separuh badannya akan jatuh, alias dia dibangkitkan dalam kondisi menyeret sebagian atau separuh badannya sebagai bentuk deklarasi di hadapan semua manusia, dipermalukan di hadapan semua makhluk yang dibangkitkan di hari kiamat, bahwa semasa hidupnya dia bisa jadi semena-mena, bisa jadi tidak banyak yang tahu, tetapi di hari kiamat dipermalukan di hadapan semua makhluk. Ini satu hal yang unik. Ada satu hal yang perlu Anda cermati, terlebih bagi kaum pria saat ini, bahwa urusan adil dalam rumah tangga seringkali tidak banyak yang tahu. Seringkali kita hanya melihat indahnya berpoligami, tetapi banyak orang yang tidak mengetahui bahwa di balik keindahan poligami itu bisa jadi istri-istrinya yang dipoligami sedang memendam bara, berbicara salah, tidak berbicara sakit di hati. Karenanya kelak di hari kiamat, karena urusan adil ini seringkali adalah samar, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kedua pasangan, maka di hari kiamat suami yang tidak adil dipermalukan. Berbeda dengan dosa yang lain. Dosa zina, dosa merampok, dosa mencuri, dosa menipu, itu dosa besar. Tetapi pelakunya tidak dipermalukan di hari kiamat. Kenapa? Karena dosa-dosa tersebut seringkali di dunia sudah diketahuan. Seringkali di dunia diketahui banyak orang. Orang yang zalim, orang yang menipu, orang yang mencuri. Seringkali banyak orang yang mengetahuinya. Tapi kezaliman suami kepada istri, kesemena-menaan suami kepada istri seringkali tertutupi. Apalagi kaum wanita berada di pihak yang lemah, seringkalinya demikian. Tidak kuasa untuk berbicara, takut untuk menuntut keadilan. Sehingga para suami yang tidak adil di hari kiamat dipermalukan sebagai balasan atas kesewenang-wenangannya yang selama di dunia dia berhasil merahasiakannya, atau istrinya tidak berani untuk menuntut keadilan kepadanya. Ikhwatul iman, ini satu hal yang perlu kita waspadai, kita sadari. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengizinkan dan mensyaratkan poligami, Allah katakan, Allah jelaskan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak adil, maka cukup dengan satu orang saja, menikahi satu orang. Dalam ayat ini Allah tegaskan, fa in khiftum, kalau kalian takut. Apa yang ditakuti? Coba kaum pria bertanya, apa yang Anda takuti untuk tidak berpoligami? Takut pada istri pertama? Maka itu takut yang memalukan. Pria takut dengan wanita ini sesuatu yang memalukan. Dan itu takut yang tidak benar. Termasuk syirik asghar. Ketika kita takut kepada selain Allah yang menjadikan kita tidak berani melakukan syariat. Sehingga kita harus pahami bahwa rasa takut yang Allah sebutkan dalam ayat di atas bukan takut kepada istri pertama, bukan takut kepada mertua, tetapi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kalau Anda berbuat zalim, takut kalau Anda tidak menunaikan kewajiban, akan memikul dosa yang besar, akan memikul atau akan ditimpa murka Allah dan siksanya di hari kiamat. Sehingga kaum suami
sepatutnya menyadari bahwa hubungan pernikahan, menunaikan hak istri dan suami itu bukan urusan dituntut oleh istri menuntut atau tidak menuntut. Suami berhasil mengelabui atau mengkondisikan istrinya sehingga istrinya tidak lagi menuntut. Bukan sekedar itu, tetapi ini adalah tanggung jawab yang akan ditegakkan keadilan kelak di hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kelak di hari kiamat, punya satu istri saja, pada momentum ditegakkannya keadilan, dihisabnya kita, masing-masing dari kita akan menjauh dari istrinya. Walau dia hanya punya satu istri di dunia. Kenapa? Karena istrinya akan menuntut keadilan. Apalagi bila Anda memiliki lebih dari satu orang istri. Karena itu hendaknya ketika kita berbicara adil, berani atau tidak berani, bukan karena urusan nyali. Bukan urusan berani atau tidak berani, tetapi kita harus ingat, berani tidak berani di sini adalah urusan siksa neraka, urusan hisab. Kalau Anda bisa memastikan atau Anda minimal ghalabatul dzan, praduga kuat, bisa selamat dari hisab di hadapan Allah, maka jalankanlah berpoligami. Tetapi ketika Anda hanya kuat ototnya, pandai berbicara sehingga menjadikan istri terdiam, atau bisa jadi Anda faktor bebal, tidak peduli, sehingga ketika istri menuntut di dunia, Anda tinggalkan, Anda abaikan, Anda tidak menggubrisnya, maka ini bukan berarti keberanian yang Allah inginkan. Keberanian yang Allah inginkan adalah keberanian yang didasari akan ilmu, didasari oleh ilmu bahwa Anda yakin Anda bisa selamat di hari kiamat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak mampu adil, bukan khawatir kepada istri, bukan khawatir kepada mertua, bukan khawatir kepada pimpinan. Ya, sehingga urusan hubungan suami istri ini adalah urusan takwa. Seberapa besar, seberapa yakin kita bahwa kita akan selamat kelak di hari kiamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingat, al-mu'allif rahimahullah taala, adil kepada istri itulah kewajiban. Kalau kita mau menyoroti, mengkaji arti wajib secara ilmu fikih, kita dapatkan artinya wajib itu adalah suatu yang kalau Anda lakukan dapat pahala. Kalau Anda tinggalkan atau Anda selisihi, Anda akan mendapatkan dosa. Itulah wajib. Karenanya selain Anda memikirkan bahwa Anda selamat dari ancaman murka Allah di hari kiamat karena berbuat zalim, Anda juga di sisi lain harus ihtisab, mengharap pahala. Berpoligami bukan urusan seks saja, berpoligami bukan urusan mampu, senang, bukan hanya sekedar itu. Tetapi menikah itu lebih kepada menegakkan syiar, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani Nabi atau menjalankan syariat itu adalah ibadah. Apalagi Nabi SAW memotivasi kita untuk memperbanyak anak, memperbanyak keturunan. Sehingga motivasi ibadah harus lebih dominan dibanding motivasi nafsu. Tetapi kalau memang faktanya nafsu Anda lebih dominan dibanding motivasi ibadah, sehingga kalau Anda tidak berpoligami, Anda berpotensi terjerumus dalam perzinahan, maka Islam tidak melarang. Bahkan Islam menganjurkan Anda untuk segera berpoligami agar Anda selamat dari zina. Tetapi ingat, kalau motivasi dominan dalam diri Anda adalah karena khawatir terjatuh dalam zina, maka motivasi Anda adalah motivasi yang paling prinsip, paling rendah, paling mendasar dalam urusan pernikahan, yaitu sekedar menyelamatkan diri dari badai nafsu. Poligami Anda belum sampai pada level menegakkan sunnah, menjalankan sunnah,
meneladani Nabi, karena Nabi menikah bukan hanya faktor nafsu, tetapi dijelaskan oleh para ulama poligaminya Nabi lebih kepada unsur dakwah, sehingga yang beliau nikahi adalah putrinya tokoh atau jandanya para pejuang atau wanita-wanita yang lemah, yang tidak berdaya. Sehingga dengan menikahnya beliau, Islam menjadi jaya. Kabilah-kabilah yang semula memerangi Nabi justru masuk Islam. Sehingga kalau hari ini banyak yang beranggapan poligami sunnah, itu bukan hal yang salah. Tetapi benarkah Anda menjalankan sunnah? Karena poligami yang sunnah itu ditinjau bukan sekedar dari punya 1-2 istri saja, tapi juga dari motivasinya. Benarkah motivasi Anda menikah dalam rangka menolong orang yang lemah, atau agar Anda lebih leluasa berdakwah sehingga kabilah masyarakat wanita tersebut ikut masuk Islam, seperti yang terjadi pada Bani Mustalik ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi putri Safiyah, ya, menikahi salah seorang wanita dari Bani Mustalik, putri ketua kabilah mereka. Bani Mustalik semuanya buru-buru masuk Islam. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan, maka permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi surut tensinya. Menjadi surut tensinya. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah sebagai bentuk apresiasi atas keteguhan Islam Ummu Habibah yang ditinggal murtad oleh suaminya ketika beliau hijrah ke Habasyah. Itulah poligami yang betul-betul sunnah, bukan sekedar punya 1 atau 2 istri, tetapi motivasi poligami pun sesuai dengan motivasi Nabi SAW ketika beliau menikah, ya. Bukan sekedar karena wanitanya cantik, istrinya sudah tua, ingin mendapatkan istri yang lebih muda, bukan sekedar itu, ya. Kemudian Nabi Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajah. Kalau Anda sedang menggilir salah seorang istri Anda, maka Anda tidak boleh pergi ke rumah istri Anda yang lain, kecuali bila ada keperluan yang mendesak. Harus mengurusi istri kedua yang sedang sakit, mengantarnya pergi ke dokter. Tetapi ketika tidak ada keperluan yang urgen, walaupun istri sakit tapi dia bisa merawat dirinya sendiri karena sakitnya ringan, bisa mengurusi anaknya sendiri karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka Anda tidak boleh pergi ke rumah istri kedua, karena hari tersebut adalah hak istri pertama Anda. Demikian pula ketika Anda sedang di istri kedua, hari tersebut adalah hak istri kedua Anda. Tetapi bukan berarti Anda tidak boleh mengundang istri yang lain untuk datang ke rumah istri yang sedang mendapatkan giliran. Karena dahulu Nabi SAW memiliki kebiasaan di setiap sore hari semua istri beliau berkumpul di rumah istri yang sedang mendapatkan giliran. Namun Nabi SAW tidak menyentuh satupun dari mereka. Sehingga sampai suatu hari terjadi satu kejadian ketika Nabi SAW sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan istri-istri yang lainnya datang berkumpul di rumahnya Aisyah. Karena Anda bisa bayangkan di zaman dulu belum ada listrik. Nabi SAW hidup juga dengan sederhana, tidak banyak lampu yang beliau miliki. Sehingga di temaramnya sore hari atau di bawah cahaya rembulan yang redup, Nabi SAW salah melihat, ya, tidak sengaja ingin menyentuh Safiyah, padahal beliau bermaksud ingin menyentuh siapa? Aisyah. Beliau tidak sadar kalau itu adalah Safiyah. Maka ketika Aisyah melihat Nabi SAW ingin menyentuh madunya, ya, Aisyah segera menjerit dan mengatakan, Innaha Safiyah, innaha Zainab, itu adalah Zainab, bukan aku. Maka Nabi SAW segera menarik kembali tangannya. Ya, beliau salah lihat.
karena ketidaksengajaan tersebut akhirnya terjadi kecemburuan yang luar biasa pada diri Aisyah, sehingga antara Zainab dengan Aisyah terjadi cekcok yang keras. Sampai diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim, fataqawalata hatta stakhbata. Dua istri Nabi akhirnya cekcok sampai mereka istakhbata. Cekcoknya itu sangat sengit. Mereka teriak-teriak, ya, karena tidak terima Aisyah, menganggap bahwa seakan Zainab yang menggoda Nabi atau sengaja mengkondisikan agar Nabi menyentuhnya. Dan Zainab merasa membela diri bahwa dia tidak melakukan hal itu. Sampai suara mereka berdua terdengar dari luar rumah. Sehingga ketika Abu Bakar sedang menuju ke masjid untuk menunaikan sholat Isya dan mendengar cekcok putrinya dengan Zainab, Abu Bakar pun memanggil Nabi dari luar rumah. "Ukhruj ya Rasulullah. Ya Rasulullah, segera keluar engkau dari rumah putriku." Maka Aisyah ketika mengetahui bahwa ayah kandungnya Abu Bakar telah mengetahui percakapan tersebut, beliau segera menahan diri karena beliau khawatir akan dimarahi oleh ayahnya sendiri. Ketika Nabi SAW telah selesai dari menunaikan sholat Isya, maka Abu Bakar pun bergegas menuju ke rumah putrinya. Beliau murka kepada Aisyah yang terlibat cekcok dengan istri Nabi yang lain sampai mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pada momentum tersebut tidak memancing di air keruh, tidak memanfaatkan kesempatan dan kesempitan. Justru yang beliau lakukan dalam kondisi ini, beliau menenangkan Abu Bakar dan beliau membela Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sampai ketika Abu Bakar telah reda marahnya dan pergi dari rumah putrinya, Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Ara'aiti, wahai Aisyah, tidakkah engkau lihat bagaimana engkau tuki min hadzal rajul? Bagaimana aku menyelamatkanmu dari bapakmu sendiri?" Nabi ingin membuktikan kepada Aisyah bahwa beliau tidak sengaja. Justru beliau ketika Abu Bakar marah kepada Aisyah, beliau justru berusaha membela istrinya dengan cara yang bijak, sehingga istrinya selamat dari murka ayah kandungnya sendiri. Ya. Nabi tidak memanfaatkan rasain orang tidak sengaja jadi tuduh macam-macam. Nah, ini tidak seperti itu, ya. Subhanallah, mencerminkan bagaimana Nabi SAW bersikap objektif. Sebagaimana ketika istri Nabi Aisyah dan Zainab terlibat dalam perseteruan, dalam percekcokan, Nabi tidak kemudian pilih kasih membela salah satunya, membiarkan keduanya cekcok. Kenapa? Ini pelajaran penting bagi kaum pria yang terlibat dalam poligami, yang berpoligami, dan pelajaran penting bagi wanita yang dimadu bahwa urusan nikah itu bukan sekedar urusan ibadah, juga bukan urusan hak dan kewajiban saja, tetapi urusan nikah juga melibatkan urusan emosional, urusan perasaan. Aisyah khawatir, kecewa, cemburu. Kalau Nabi SAW sampai menjamah atau menyentuh istri yang lain di hadapannya, di saat itu adalah bagian harinya. Sebagaimana Zainab merasa sakit hati ketika dianggap dia menggoda Nabi di harinya Aisyah. Maka terlibat cekcok yang luar biasa. Nabi SAW membiarkan keduanya menumpahkan emosinya. Karena kaum suami harus sadar bahwa emosi bila telah tumpah, emosi perasaan wanita bila telah tersakiti atau perasaan wanita telah meledak, maka sulit untuk dibendung. Satu-satunya cara adalah membiarkannya tumpah dan menyiapkan jiwa dirinya sebesar-besarnya agar tidak hanyut dalam emosi
istrinya tetap tenang, tetap berdada lapang, kepala dingin, walaupun istrinya sudah istaghbata katanya, terlibat dalam percekcok yang sengit dengan suara yang keras. Nabi tetap berkepala dingin, Nabi tetap lapang dada, Nabi tetap memahami bahwa itulah wanita. Ketika cemburunya telah berkobar, maka tidak bisa diselesaikan dengan kepalan tangan, tidak bisa diselesaikan dengan suara yang menggelegar, tetapi bisa diselesaikan dengan hati yang dingin, kepala yang dingin, dan kecerdasan nalar laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa diizinkannya laki-laki menikahi wanita dan dipilihnya laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah karena laki-laki memiliki kelebihan atas wanita, kelebihan fisik dan kelebihan nalar, kelebihan emosional, tidak mudah hanyut dalam emosinya, dan juga tetap tenang ketika menghadapi berbagai kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Cemburu, wanita adalah orang yang paling sulit untuk menahan cemburunya. Sehingga kalau Anda ingin berpoligami tapi bermimpi tidak terjadi percekcokan, tidak terjadi kecemburuan dalam rumah tangga Anda, maka Anda menipu diri sendiri. Anda menipu diri sendiri. Anda membodohi diri sendiri. Karena cemburu itu adalah reaksi cinta. Itu adalah luapan rasa cinta yang tidak mampu ditahan oleh wanita. Sehingga wanita semakin dia mencintai suaminya, semakin tidak rela bila suaminya berpoligami. Tetapi pria sebagai laki-laki tidak sepatutnya hanyut dalam emosi dan perasaan istrinya. Wajar istri cemburu, sehingga harusnya suami bersyukur kalau istrinya cemburu, terjadi kecemburuan sesama mereka. Bahkan dijelaskan para ulama, istri Nabi yang berjumlah 9, yaitu mereka terbagi menjadi 2 kubu, kubunya Aisyah dan kubunya Hafsah radhiyallahu ta'ala, sehingga mereka sering terjadi persaingan, terjadi kecemburuan, terjadi cekcok. Bahkan dikisahkan suatu hari ketika Nabi SAW telah berada di atas ranjang, di atas tempat tidur bersama Aisyah, tiba-tiba putri beliau Fatimah mengetuk dan minta izin untuk masuk. Maka Nabi SAW mengizinkan Fatimah untuk masuk. Dan ternyata Fatimah membawa pesan dari Hafsah dan mengatakan, wahai abatah, wahai ayahku, sejatinya istri-istrimu menuntut agar engkau bersikap adil, tidak pilih kasih kepada Aisyah ini. Anda bisa bayangkan, istri-istri Nabi yang lain berusaha mempengaruhi putri Nabi untuk menjadi juru bicara, menyampaikan bahwa Nabi tidak adil kepada mereka, sehingga lebih pilih kasih kepada Aisyah dibanding mereka. Anda bisa bayangkan, istri Nabi saja sampai berpikiran bahwa Nabi tidak adil, apalagi Anda. Apalagi bila suaminya adalah Anda. Maka Nabi SAW menjawab perkataan putrinya Fatimah dengan tenang. Beliau tidak mengatakan, kamu anak kemarin sore ikut campur urusan orang tua, tidak. Nabi mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, apakah engkau mencintai ayahmu? Maka tentu putri beliau mengatakan, tentu ya Rasulullah, aku mencintai engkau sebagai ayahku dan sebagai Rasul. Kalau engkau mencintai aku, maka cintailah wanita ini, yaitu Aisyah. Karena Aisyah tidak ada salahnya. Nabi juga sudah menegakkan keadilan. Maka Fatimah keluar dan menemui Hafsah lagi mengatakan bahwa Nabi sudah berbuat adil. Hafsah merasa tidak terima. Merasa utusan beliau yaitu Fatimah gagal menjalankan misinya. Maka Hafsah meminta izin untuk masuk. Maka diizinkan oleh Nabi SAW untuk masuk. Dan terjadilah cekcok luar biasa di hadapan Nabi di rumahnya Aisyah. Antara Hafsah dengan Aisyah. Wajar. Dan percekcokan ini tidak sampai melibatkan kedua orang tuanya.
Abu Bakar dan Umar tidak terjadi masalah di antara mereka karena mereka juga memahami inilah dinamika poligami. Ya, sehingga bila Anda lelaki yang dada Anda sempit, kepala Anda mudah panas, maka Anda tidak cocok untuk berpoligami. Anda harus memiliki freezer di kepala Anda yang selalu dingin, selalu sejuk. Kenapa? Karena inilah poligami. Poligami itu kalau Anda betul-betul orang yang baik, lelaki yang baik, sehingga istri pertama Anda cinta, istri kedua juga cinta kepada Anda luar biasa, maka seiring dengan tumbuh kembangnya cinta mereka kepada Anda, maka kecemburuan sesama mereka akan semakin membesar, semakin menjadi-jadi. Dan kecemburuan itu menjadikan mereka seringkali lupa daratan, lepas kontrol. Kalau Anda laki-laki kerdil yang mudah hanyut dalam amarah, mudah terpengaruh dengan suasana hati istri Anda, maka Anda hanya akan merusak masa depan Anda dengan berpoligami. Anda akan berbuat zalim, Anda akan menghancurkan rumah tangga Anda. Karena itu sering muncul ungkapan sebagian orang yang mengomentari miring tentang praktek-praktek poligami sebagian orang yang ternyata jiwanya belum dipersiapkan sedemikian rupa untuk bisa menjadi pemimpin di dua keluarga sekaligus. Sebagian berkata, berpoligami itu seringkali menyelamatkan janda dan menjandakan istri sendiri. Seringkali menyelamatkan janda orang dan menjandakan istri sendiri. Kenapa? Karena ternyata suaminya berkepala panas, berdada sempit, dan emosional. Gagal memahami praktek-praktek poligami. Ya, akhwatul iman, kaum muslimin dimanapun antum berada. Al-muallif rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, wa idza arada safara aqra'a bainahunna wa yakhruju billati takhruju lahal qur'ah. Kalau suami ingin safar, maka ia wajib mengadakan undian, mengundi antara istri-istrinya. Siapapun yang menang dalam undian ini, maka dialah yang diajak safar tanpa pilih kasih. Siapapun dia, baik itu istri tua ataupun istri muda. Dan ketika nanti suatu safar lagi, maka diundi lagi. Bukan pilih memilih, bukan bergiliran, tetapi dengan qur'ah, dengan undian objektif. Siapapun yang menang dalam undian, dialah yang diajak untuk keluar. Mungkin Anda berpikir, kalau demikian caranya, bisa jadi seorang istri berturut-turut menang dalam undian tersebut, sehingga akhirnya dia diajak safar terus oleh suaminya. Ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi Anda bisa bayangkan, apalagi di zaman dahulu, safar itu harus naik onta, terik matahari, panas, perjalanan jauh, tidur di tempat ala kadarnya di bawah langit, beralaskan tanah, bumi, ya, tidak di hotel. Maka ini sangat melelahkan, sangat menyusahkan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa susahnya menemani suami dalam perjalanan, harus menyiapkan makanannya suami di tengah jalan. Dulu belum ada restoran, belum ada penginapan, dan lain sebagainya. Itu sebanding dengan susahnya ditinggal suami di rumah, mengurus anak seorang diri, sehingga tidak ada pilih kasih. Dan saat ini, kalaupun saat ini sudah ada hotel, ada transportasi yang bagus, ada restoran yang enak, tetapi kalau Anda sudah punya anak, Anda pasti sadar bahwa safar pergi bersama suami meninggalkan anak itu repotnya luar biasa, susahnya luar biasa. Sehingga seringkali
wanita-wanita yang sudah dikaruniai anak tidak mau menemani suaminya untuk safar, apalagi harus meninggalkan anak, atau kalaupun membawa anak juga kaum wanita merasakan beban yang berat, sehingga susah dan repotnya perjalanan itu sebanding dengan susah yang dialami oleh wanita atau istri yang ditinggal di rumah. Karenanya para ulama mengatakan kalau safar dan kemudian salah seorang dari istri itu diajak safar dengan cara undian seperti tadi yang diutarakan, bukan tunjuk, bukan giliran, maka ketika pulang dari safar, pembagian hari berlanjut, ya, tidak ada tebusan, tidak ada ganti rugi. Jadi safar 10 hari baru pulang, tidak disyariatkan untuk mengganti hari sehingga setelah pulang dari safar 10 hari berada di istri yang ditinggal di rumah, tidak, tetapi kembali seperti semula, berbagi sehari dan sehari. Kenapa? Karena sudah ada keadilan, walaupun istri pertama diajak safar, istri kedua di rumah, tetapi istri pertama yang diajak safar itu menanggung susahnya safar, repotnya safar. Atau sebaliknya, istri kedua yang diajak safar karena dia yang keluar undiannya, maka istri kedua yang menemani suami safar, dia sudah menanggung repotnya safar, susahnya safar, sebanding dengan susahnya istri yang ditinggal di rumah. Sehingga ketika suami pulang, maka kembali kepada hitungan semula, pembagian hari sehari dan sehari. Tidak ada tebusan, tidak ada ganti rugi. Ya. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa in tazawwaja jadidatan khassaha bisab ilayalin in kanat bikran wa aqama indaha sab'an wa in kanat thayyiban bi thalathin. Kalau seorang yang baru memulai poligami dan istri keduanya itu adalah seorang gadis bikron, maka dia wajib bermalam 7 hari 7 malam di istri barunya. Kalau yang dinikahi adalah seorang janda, maka dia wajib bermalam 3 hari 3 malam di istri barunya tersebut. Setelah berlalu 7 malam 7 hari atau 3 hari dan 3 malam, maka mereka harus segera, atau suami harus memulai pembagian hari secara adil, sehari dan 1 hari. Sehari berbanding 1 hari. Para ulama menjelaskan bahwa idealnya yang paling utama berbagi hari itu setiap hari berganti. Istri pertama sehari pindah ke istri, hari kedua ke istri kedua, hari ketiga pindah lagi ke suami istri pertama, hari keempat pindah lagi ke istri kedua. Demikian caranya. Bukan berbagi minggu, bukan berbagi bulan. Setengah minggu di 3 hari di istri pertama, 3 hari di istri kedua. Ini boleh, tetapi yang lebih diutamakan adalah berbagi hari, 1 hari dan 1 hari. Sehingga masing-masing dari istri-istri tersebut berpotensi mendapatkan hari yang berbeda-beda. Kadang ketemu hari Senin, kadang ketemu hari Selasa, kadang ketemu hari Rabu, kadang ketemu hari Jumat, dan demikian seterusnya. Sehingga lebih adil dibanding kalau 3 hari dan 3 hari. Karena kalau 3 hari dan 3 hari, atau 4 hari dan 4 hari, bisa jadi satu istri itu hanya mendapatkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus menerus. Tidak pernah mendapatkan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya. Sehingga metode pembagian hari itu yang paling utama, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi adalah sehari dan 1 hari. Karena dahulu Nabi demikian itu caranya. Dikisahkan oleh Anas bahwa karena li Rasulullah SAW tisu niswatin. Dahulu Nabi itu pernah dalam satu waktu memiliki 9 istri. Maka Nabi SAW membagi harinya dengan apa? Dengan sehitungan 1 hari 1 hari. La ya'ti, atau beliau mengatakan la yantahi ilal mar'atil ula illa fi tis'in, sehingga Nabi SAW tidak akan kembali kepada istri pertamanya kecuali setelah berlalu 9 hari. Ini menunjukkan bahwa metode Nabi SAW membagi hari itu 1 hari 1 hari. Nah, ikhwatul iman dimanapun antum berada, dari penjelasan al-mu'allif ini didapatkan bahwa pembagian hari itu
Sebagaimana dijelaskan al-mu'allif, bisab'i layalin, hitungannya adalah malam hari. Yang terhitung utamanya itu adalah malam. Karena malam hari itu telah Allah takdirkan sebagai waja'alna laila libasa. Malam itu dijadikan tempat kita bermalam, beristirahat, tidur. Dan malam itu adalah waktunya suami memberi perhatian, bermesraan, peduli dengan istrinya. Karena kalau di siang hari itu adalah waktu untuk berkarya. Sehingga hitungan pembagian hari itu paling utamanya malam. Sedangkan siang hari suami seringkali akan keluar rumah, tidak berada di rumah. Sehingga acuan pembagian itu berdasarkan hitungan malam. Tetapi kalau ternyata di siang hari suami ada di rumah, maka pada malamnya itu suami pada istri pertama, maka siangnya ikut dia tetap berada di istri pertama. Tetapi kalau ternyata siangnya itu habis di luar rumah karena suami bekerja dari pagi sampai sore, maka di malam hari itu dia harus bermalam di istri pertama. Hari esoknya pun demikian. Yang prioritas itu adalah malam, sedangkan siang itu bukan menjadi acuan utama. Tetapi kalau siang dia berada di rumah, nganggur, lagi kosong, maka dia harus berada di rumah istri yang mendapatkan giliran malam itu. Ya, sehingga yang paling prioritas adalah malam. Nah, Anda bisa bayangkan, berpoligami harus berbagi hari, berbagi malam. Ya, berbagi malam. Kalau masih ada waktu siang yang tersisa, maka Anda harus berada di rumah istri yang kebagian malamnya. Kenapa demikian? Seperti yang telah diutarakan, bahwa karena hubungan suami istri ini menuntut adanya perhatian, adanya pelayanan. Dan waktu yang paling ideal untuk memberikan pelayanan, memberikan perhatian itu adalah malam. Karena malam itu adalah waktu yang telah Allah takdirkan bagi kita untuk as-sukun, untuk diam, untuk berdiam diri di rumah, untuk beristirahat, dan tentu itulah waktu yang paling potensi untuk terjadinya hubungan suami dan istri. Ya. Ikhwatul iman, kalau Anda bertanya, kalau berpoligami telah dijelaskan secara global oleh Imam Abu Syuja bahwa harus adil, dan ternyata Imam Abu Syuja hanya membahas pembahasan tentang urusan hari dan malam, pembagian malam. Lalu bagaimana halnya dengan aspek-aspek rumah tangga yang lain? Urusan rumah, urusan pakaian, urusan kendaraan, fasilitas. Bagaimana caranya suami bisa menegakkan keadilan dalam hal tersebut? Dijelaskan oleh para ulama bahwa keadilan itu bukan hanya urusan malam, tetapi mencakup semua hal. Namun Anda harus pahami, ada acuan minimal, dan itu sangat mudah untuk diterapkan oleh suami untuk bisa adil dalam urusan-urusan nafkah, rumah, sandang, pangan, kendaraan, dan fasilitas serta yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa standar minimal adil itu adalah Anda memenuhi kebutuhan mereka dari urusan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang di luar kebutuhan mereka, maka Anda tidak wajib memberinya. Bukan tidak wajib adil, Anda tidak wajib memberi. Tetapi kalau Anda memberi salah satu dari mereka, maka Anda harus memberi semuanya. Contohnya, Anda telah memberikan rumah tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan. Maka Anda harus memberi rumah kepada yang lain. Tetapi urusan fasilitas, rumah itu tempat bertinggal. Kalau yang satu istri Anda beri rumah, saya katakan Anda beri rumah, maka istri kedua juga harus diberi rumah, jangan dikontrakkan. Karena kalau Anda kontrakkan maka berarti tidak adil. Maka tidak adil. Berarti Anda telah mengawali kehidupan poligami Anda dengan kezaliman.
Kalau Anda berkata, Ustadz, baik. Kalau Anda berkata, istri pertama kan sudah saya nikahi 10 tahun. Ini baru hari pertama atau baru tahun pertama. Wajar dong, istri yang sudah 10 tahun saya beri rumah. Ini tidak wajar. Ini suatu kondisi yang Anda ciptakan sendiri, Anda buat sendiri. Ketika Anda telah memberi istri, maka Anda harus memberi istri kedua. Kenapa? Karena yang menjadikan Anda memberi istri pertama 1 unit rumah adalah status Anda sebagai suami, dia adalah sebagai istri. Sehingga ketika sekarang Anda memiliki status yang sama sebagai suami bagi wanita kedua dan dia adalah istri Anda, maka Anda harus memberinya hal yang sama. Jangan istri pertama diberi rumah, istri kedua dikontrakkan. Istri kedua diberikan kendaraan, istri kedua disewakan taksi. Ini adalah kezaliman. Sehingga acuan adil itu adalah terpenuhinya kebutuhan masing-masing sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau istri pertama ukuran bajunya XL, istri kedua ukurannya small, maka ketika Anda memberikan pakaian ukuran small kepada istri kedua, istri pertama diberi ukuran XL, maka itu adil walaupun ukurannya berbeda, ya. Karena berarti Anda telah memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Tapi ketika istri pertama dibelikan pakaian, istri kedua tidak dibelikan, maka Anda berbuat zalim. Karena itu, kalau Anda memiliki istri lebih dari satu, Anda harus mengenali apa kebutuhan mereka. Penuhilah kebutuhan mereka walaupun bentuk dan rupanya tidak sama, tetapi sebanding, senilai. Kalau istri pertama Anda beri makan hingga kenyang, istri kedua harus diberi makan hingga kenyang. Kalau istri pertama Anda beri makan sate, gulai, jangan sampai istri kedua diberi sayur dan tempe saja. Kecuali bila istri menolak, saya tidak suka daging, saya lebih suka tempe dan tahu, maka itu urusan dia. Ketika dia tidak mau menerima fasilitas, menerima hak yang sama dengan istri pertama. Tetapi selebih dari kebutuhan, mereka sudah kenyang, mereka sudah bisa tinggal dengan nyaman di rumah, mereka sudah punya sandang yang layak dan nilainya sebanding, setara, bukan berarti harus sama 100%. Karena tentu pakaian yang XL beda harganya dengan yang small. Tetapi nilainya sebanding, jenis kainnya sebanding, selevel. Ya. Selebih dari itu, apakah mereka diberikan sofa yang baru, diberikan karpet baru, diberikan interior yang bagus, ini adalah pemberian namanya. Kalau istri pertama Anda beri, maka istri kedua harus diberi. Tetapi ketika tidak diberi, itu adalah rumah Anda. Hanya istri menempati saja. Maka istri kedua pun demikian. Dia tidak memiliki rumah, tetapi dia hanya menempati rumah Anda, mendapat fasilitas. Ya, maka dalam kondisi macam ini boleh Anda kontrakkan. Karena istri pertama tidak Anda beri rumah, tetapi hanya ditempatkan di rumah tersebut, diberikan hak guna, maka istri mendapatkan hak guna asalkan kualitas rumah yang Anda kontrakkan, fasilitas yang Anda sediakan sebanding dengan yang Anda siapkan untuk istri pertama Anda. Ya, kuncinya adalah memenuhi kebutuhan mereka. Selebih dari kebutuhan mereka itu adalah pemberian. Selebih dari kebutuhan mereka adalah pemberian. Maka sekali lagi, selama Anda telah memenuhi kebutuhan mereka semua, maka Anda telah menegakkan keadilan. Selama pemenuhan kebutuhan itu dengan cara yang sama, dengan kualitas yang sama. Selebih dari kebutuhan istri itu adalah pemberian yang harus adil. Harus adil. Kalau Anda tidak beri, maka jangan beri semuanya. Kalau Anda beri salah satunya, beri semuanya. Seperti halnya jalan-jalan, shopping. Kalau Anda ajak istri pertama shopping, belanja, maka Anda ajak pula istri kedua untuk shopping dan belanja dan seterusnya. Ya. Hingga kuncinya adalah adil itu Anda penuhi kebutuhan mereka seutuhnya,
dengan nilai yang sebanding, dengan kualitas yang sebanding. Selebihnya itu adalah pemberian yang kalau Anda beri maka semuanya harus diberi yang sama. Ini yang bisa kami sampaikan secara global tentang bagaimanakah kiat untuk bisa menegakkan keadilan, dan kunci dari semuanya itu adalah tegakkan keadilan itu bukan karena takut kepada istri atau mertua, tetapi karena takut kepada Allah akan dihisab. Karena muraqabatullah, siapapun yang berpoligami dengan menyadari bahwa dia selalu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimintai pertanggungjawaban, dia akan dituntut di hari kiamat, maka insya Allah akan bisa menegakkan keadilan. Tetapi bila berpoligami itu hanya uji nyali, unjuk kebolehan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan dia, Allah tidak akan tolong dia. Wallahu taala a'lam. Ya. Ya. Baik. Baik, ini pertanyaan yang intinya adalah suami yang pekerjaannya keluar kota, di luar kota, dan panggilan untuk pekerjaannya tidak menentu. Maka metode pembagian harinya sama, ya. Di saat Anda telah bermalam di istri pertama 1 hari, maka ketika Anda pulang dari safar, Anda bermalam di istri kedua 1 hari atau 1 malam. Dan demikian seterusnya sebaliknya. Kalau ketika Anda terakhir sebelum safar adalah bermalam di istri kedua 1 malam, maka sepulang dari safar Anda datang ke istri pertama untuk bermalam 1 malam. Dan demikian seterusnya. Sehingga hari-hari safar itu tidak dihitung dalam pembagian hari. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik. Mereka kumpul di satu rumah gitu. Baik. Barakallahu fiik. Ya, Abu Abdullah di Bali bertanya, kalau suami sedang safar, bolehkah istri itu berkumpul di satu rumah agar tidak kesepian? Maka jawabannya boleh, tidak ada yang larang. Karena ketika suami sedang safar maka tidak terjadi kezaliman di sini. Suami tidak pilih kasih. Kalau itu terjadi artinya antara suami istri pertama dan istri kedua berarti terjadi hubungan yang baik. Kalau itu bisa dilakukan secara bergiliran maka itu sangat baik sekali. Ya, ketika safar pertama istri kedua menginap di istri pertama, ketika safar selanjutnya istri pertama menginap di istri kedua, itu satu hal yang baik. Atau karena mungkin istri pertama memiliki anak yang banyak, maka istri kedua nginap di istri pertama untuk ikut membantu mengurusi anak madunya, itu satu hal yang baik. Ya, namun tentu ingat, banyak kita menganggap hal ini mudah dilakukan dan bagian dari kunci keberhasilan poligami. Ini adalah salah persepsi. Nabi SAW berpoligami dengan wanita-wanita paling soleh di dunia. Walau demikian beliau tidak mengumpulkan mereka dalam satu rumah. Tetapi masing-masing dari istri beliau dipersiapkan rumah, diberi rumah masing-masing. Dan mereka tidak pernah ada riwayat mereka berkumpul dalam satu rumah. Kenapa? Karena poligami itu syarat dengan kecemburuan. Syarat dengan kecemburuan. Bisa jadi karena kecemburuan itu menjadikan
mereka suudzon. Ketika istri pertama melihat di tangan istri kedua kok ada gelang, curiga. Ini suami pilih kasih membelikan gelang kepada istri kedua, sedangkan dirinya tidak diberikan. Padahal itu gelang milik atau pemberian dari orang tuanya sendiri, orang tua istri kedua. Atau bisa jadi itu beli dari hartanya sendiri. Atau sebaliknya, istri kedua melihat, loh di rumah suami, istri pertama kok ada fasilitas ini dan itu. Ini berarti suami pilih kasih. Ini potensi terjadinya kecemburuan, walaupun istri tidak mengutarakan kepada suami karena takut. Tetapi ketika itu terus dipendam, maka akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Menjadi bom waktu di kemudian hari. Apa berarti mereka harus saling berjuang? Tidak. Mereka tidak harus saling berjuang. Mereka bisa membangun hubungan, mereka bisa menjalin hubungan yang harmonis. Bahkan tadi sudah diceritakan bagaimana istri-istri Nabi berkumpul di rumah istri yang sedang mendapatkan giliran. Tetapi itu ketika suaminya hadir di tengah-tengah mereka, sehingga suami bisa mengkondisikan, bisa mengendalikan suasana agar tidak terjadi kecemburuan atau suudzon, agar tidak terjadi suudzon. Ketika melihat ada fasilitas yang berbeda, suami bisa menjelaskan ini adalah milik istri, ini pemberian dari kakaknya, ini pemberian dari orang tuanya, ini dibeli dari uangnya sendiri, bukan saya yang membelikan. Tapi ketika itu tanpa kehadiran suami, maka istri kedua mau bertanya kepada istri tua, ini kok kamu punya ini? Khawatir menyinggung. Tidak ditanya, kalau tidak bertanya, memendam rasa penasaran. Sehingga ini menjadi bom waktu di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Saudara Ahmad Ulum bertanya, dulu dia pernah bercita-cita memiliki 3 istri yang cantik. Tapi ketika sudah menikah dengan 1 orang istri, cita-cita itu pudar. Ya. Apakah harus di-refresh kembali agar bisa kuat kembali cita-cita itu, atau dibiarkan saja pupus dan padam? Ya. Saudara Ahmad Ulum, kalau hari ini Anda sudah tidak tergoda dengan wanita cantik, maka Anda segera pergi ke rumah sakit. Minta diantar oleh istri Anda ke rumah sakit atau ke dokter spesialis, berarti Anda sakit. Anda tidak normal. Setiap laki-laki normal pasti tergoda ketika melihat wanita yang cantik. Lebih muda dari istrinya, lebih cantik dari istrinya, wajar. Tetapi apakah godaan itu harus dituruti? Berarti Anda harus jelalatan? Tidak. Karena itu Nabi SAW memberikan solusi. Kalau engkau melihat wanita yang menjadikan engkau kagum, terpesona, segera pulang ke istrimu. Segera pulang ke istrimu. Karena istrimu memiliki semua yang dimiliki oleh wanita tersebut. Engkau bisa mendapatkan apa yang engkau lihat di wanita itu pada istrimu. Kalau ternyata engkau sudah pulang ke rumah dan ternyata hasrat itu hilang, ya berarti memang Anda cukup dengan 1 orang. Tapi ketika sudah pulang ke istri, masih juga ingin yang lain, berarti memang Anda layak untuk nikah kedua. Layak untuk nikah kedua. Ya. Selanjutnya yang juga perlu diingat oleh kaum pria, bahwa hasrat menikah itu seringkali pasang dan surut. Ada momentum-momentum di mana Anda ingin menikah lagi. Istri sedang haid, istri sedang nifas. Anda mungkin berpikir untuk berpoligami.
Atau bisa jadi Anda sedang safar, jauh dari istri, tergoda dengan wanita lain. Atau bisa jadi Anda ya sedang ketemu dengan atau sedang berpikiran lain ya, atau sedang berbicara dimotivasi oleh orang lain, termotivasi. Sehingga akhirnya Anda secara spontanitas menikah lagi. Sebelum Anda sempat berpikir matang-matang, sebelum Anda sempat memperhitungkan kemampuan diri Anda. Keputusan untuk berpoligami itu tidak sepatutnya diambil secara spontanitas, secara emosional. Keputusan berpoligami itu harus dipikirkan matang-matang. Karena Anda harus kembali kepada poin utama dari poligami atau tidak poligami, yaitu khasyatullah, takut kepada Allah. Kalau tidak berpoligami, takut terjatuh dalam zina, bukan karena apa? Takut dicibirkan orang, tidak. Kalau tidak berpoligami, takut dalam zina, maka itulah takut yang benar. Berpoligamilah. Karena kalau tidak, Anda akan terkena murka Allah SWT, Anda terjatuh dalam perbuatan zina. Tetapi kalau Anda berpoligami, Anda takut disiksa Allah SWT karena Anda yakin atau berpraduga kuat Anda tidak kuasa menghadapi kondisi-kondisi seperti yang dikisahkan di atas. Potensinya terjadi kecemburuan antara keduanya, cekcok, Anda dituntut ini dan dituntut itu, diduga tidak adil oleh istri sendiri, Anda emosional dan hanyut dalam marah dan kemudian menceraikannya, maka yang terjadi justru Anda seringkali ingin menyelamatkan janda orang tapi menjandakan istri sendiri. Atau sebaliknya, Anda bermimpi untuk memiliki istri lebih dari satu tapi ujungnya Anda terus memiliki istri satu saja. Kenapa Anda terus bercerai dengan istri Anda? Setiap kali berpoligami muncul kecemburuan, muncul ke praduga negatif, suudzon dari istri yang menduga Anda tidak adil, akhirnya Anda ceraikan. Nah, ujung-ujungnya Anda tidak bisa memiliki lebih dari satu orang istri. Ya, karena itu saya kisahkan di atas bagaimana Hafsah menduga Nabi SAW tidak adil pilih kasih kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tetapi Nabi SAW tidak menggubris praduga buruk tersebut, suudzon istri tersebut, karena beliau melihat, beliau memandang bahwa kecemburuan Hafsah yang menjadikan dia curiga kepada Nabi tidak adil, itu sejatinya adalah cintanya Hafsah yang luar biasa yang tidak berhasil dia bendung, tidak berhasil beliau kendalikan. Akhirnya cinta yang lepas kontrol itu berubah menjadi kecemburuan dan suudzon. Sehingga Nabi SAW tidak kecewa dengan Hafsah, tidak sakit hati dengan Hafsah, walaupun Hafsah ternyata sampai berpraduga semacam itu. Tetapi Nabi melihat itu adalah suatu hal yang positif. Beliau menikmati kondisi itu. Beliau menilai itu sebagai sesuatu yang positif, karena istri-istri beliau ternyata ingin mendapatkan cinta beliau seutuhnya, tidak ingin kehilangan sedikit pun, ya, tidak ingin terkalahkan oleh sedikit pun, ya. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Ummu Habibah atau radhiyallahu anha bintu Abi Sufyan, ya, suatu hari mendengarkan desas-desus bahwa Nabi akan menikah lagi. Maka buru-buru beliau mengambil langkah cerdas. Beliau segera berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nikahilah saudariku sendiri, Durrah bintu Abi Sufyan." Maka Nabi heran, "Wahai Hafsah, wahai Ummu Habibah, kok bisanya engkau menawarkan saudarimu sendiri untuk aku nikahi?" "Ya Rasulullah, stulaka bimukhli." "Ya Rasulullah, aku tidak bisa menghalang-halangmu dari menikahi wanita lain. Engkau pasti akan menikahi wanita lain." "Ya, kalau memang engkau ingin menikahi wanita lain, maka wanita yang paling aku harapkan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan seperti yang aku dapatkan adalah saudariku sendiri. Jika kalau memang ada wanita yang akan mendapatkan keberuntungan seperti yang aku rasakan hari ini menjadi istrimu, maka wanita itu yang paling aku harapkan adalah saudariku sendiri agar dia beruntung menjadi istrimu." Maka Nabi mengatakan, ya Ummu Habibah, itu tidak halal untuk aku lakukan. Aku tidak halal untuk menikahi dua wanita, dua saudari sekaligus. Maka Ummu Habibah masih lagi berargumentasi.
Karena kesungguhan beliau agar keberuntungan ini betul-betul bisa didapat oleh saudarinya juga. Ya Rasulullah, inna natahaddat, ya Rasulullah, kita ini sama istrimu ini berbincang-bincang mendengarkan desas-desus bahwa engkau ingin menikahi Durrah bintu Abi Salamah, ya. Ingin menikahi putrinya Abu Salamah. Ya. Putrinya Abu Salamah, kata Nabi, ya. Maka itu tidak halal untuk aku nikahi. Itu adalah selain putrinya Ummu Salamah, dia adalah putri saudaraku sendiri sepersusuan, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah itulah saudaraku sepersusuan. Sehingga kalaupun Ummu Salamah bukan istriku, aku tidak halal menikahinya. Subhanallah. Simak bagaimana sikap Nabi dan bagaimana cara berpikir Ummu Habibah. Nabi melihat kecemburuan Ummu Habibah ini sebagai suatu hal yang positif, cermin bahwa itu adalah cinta. Dan Ummu Habibah mengutarakan dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang cerdas. Beliau menganggap pernikahan suami dengan dirinya itu adalah sebuah keberuntungan, bukan sebuah derita ataupun kesengsaraan. Sehingga beliau mengatakan, kalau memang ada wanita lain yang ingin engkau nikahi, maka atau mendapatkan keberuntungan menjadi istrimu, maka wanita yang paling aku harapkan untuk mendapatkan keberuntungan menjadi istrimu adalah saudariku sendiri. Simak pengakuan Ummu Habibah. Dinikahi oleh suami itu adalah sebuah keberuntungan yang beliau sangat berharap bila keberuntungan ini juga didapat oleh saudarinya. Bukan kecemburuan yang dilihat Nabi, tetapi Nabi melihat bagaimana persepsi positif istrinya. Beliau menilai kecemburuan ini adalah sebuah kesetiaan dan cinta yang harus diapresiasi, bukan malah dimaki atau dianggap sebagai sebuah kelancangan. Wallahu ta'ala a'lam. Halo? Hilang suaranya. Halo? Putus. Enggak, bisa. Aku nggak dengar suaranya. Halo? Aduh. Putus. Halo? Siapa? Hostnya siapa? Baik. Satu lagi pertanyaan ya. Ya. Halo, Pak Dodi, silakan. Ya, keluar suaranya. Halo, ya, silakan Pak Dodi. Baik. Ya. Baik. Ya. Ya. Baik. Mm-mm. Ya. Baik. Pilihan menikah di kota tempat kerja dan membiarkan istri di kota lain itu adalah kesalahan Bapak Dodi sendiri.
Sehingga kalau Bapak Dodi melakukan itu, berarti Bapak Dodi akan sama saja menjerumuskan diri sendiri, itu sudah bisa dipastikan tidak adil dalam pembagian hari. Karena itu kalau memang istri di kota A dan Anda bekerja di kota B, maka pilihannya satu dari dua. Anda memindahkan istri pertama di kota B sehingga bisa berbagi hari secara adil, atau Anda menikah di kota A sehingga Anda, ya Bapak Dodi, bisa berbuat adil di hari Sabtu pekan, weekend di pekan ini di istri pertama, atau di hari Sabtunya di istri pertama, hari Ahadnya di istri kedua, atau sebaliknya, sehingga bisa berbagi hari secara adil. Tetapi ketika memilih untuk berpoligami di kota lain, di tempat bekerja, sehingga selama 5 hari kerja, 5 hari berada di istri kedua, selama weekend berada di istri pertama, maka ini sudah bentuk kezaliman, bentuk pilih kasih. Dan ini kelak di hari kiamat akan dituntut oleh istri pertama. Istri pertama Anda akan menuntut karena Anda tidak adil. Demikian pula nanti ketika memiliki anak keturunan dari istri kedua, anak-anak Anda akan menuntut karena Anda memberi perhatian kepada anak dari istri kedua selama 5 hari, sedangkan anak-anak dari istri pertama hanya diberikan perhatian 2 hari setiap pekan. Ini adalah kezaliman tersendiri. Ya, karena itu saya tidak sarankan itu. Pilihannya adalah pindahkan istri pertama dari kota A ke kota B tempat Anda bekerja, sehingga Anda bisa adil berbagi hari secara adil kepada istri dan kepada anak-anak Anda. Ya, memberikan perhatian dan hak-hak istri dan anak secara adil. Wallahu ta'ala a'lam.